Oke, halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu dengan saya, materi terakhir sebelum UTS ya. Kita akan membahas masalah gizi ganda, yaitu penyebab dari segi health and biological environment. Jadi outline yang akan saya bahas hari ini ada 7 topik utama. Yang pertama terkait apa sih sebenarnya definisi health and biological environment sebagai penyebab dari double burden of malnutrition atau masalah gizi ganda. Kemudian analytical framework atau framework penyebab masalah under dan juga overnutrition. Kemudian masalah kesehatan yaitu penyakit infeksi, di mana nanti juga akan sedikit menjelaskan terkait dengan transisi kesehatan yang terjadi. Kemudian topik keempat dan kelima ini hampir mirip, yaitu membahas terkait dengan epigenetik dan juga metabolic programming. Kemudian topik keenam ada metabolic mechanism in weight control, dan yang terakhir ada penggunaan obat-obatan atau medication yang juga bisa mengarah ke resiko terjadinya masalah gizi ganda. Selamat menyimak dan jangan lupa kalau ada yang tidak jelas, kurang jelas, silakan dicatat terlebih dahulu, nanti akan kita diskusikan sama-sama di sesi diskusi setelah menyaksikan video ini. Oke, jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan penyebab health and biological environment ini? Health and biological environment ini merupakan individual starting point gitu ya, yang artinya bahwa satu individu ini sudah punya kecenderungan atau bisa dibilang sudah punya kerentanan terhadap masalah gizi ganda, salah satunya baik yang overnutrition maupun undernutrition. Karena seperti kita tahu definisi double burden of malnutrition itu kan coexistence atau terjadinya masalah under dan overnutrition baik dalam satu individu ataupun dalam satu household ataupun dalam satu negara gitu ya. Dan itu di Indonesia sendiri sekarang kita sudah mengalami masalah gizi ganda gitu ya, ada undernutrition dan juga ada overnutrition, sehingga apabila kita melihat dari penyebab yang terkait dengan kesehatan dan juga lingkungan biologis, ini yang dimaksudkan itu adalah kerentanan satu individu terhadap salah satu masalah gizi, gitu ya, di mana ada 5 aspek yang ada di dalamnya atau yang termasuk kategori health and biological environment. Yang pertama ada penyakit infeksi, kemudian yang kedua ada epigenetik, ya, berkaitan dengan genetik, kemudian metabolic programming, kemudian ada mekanisme metabolisme pada kontrol berat badan, ya, ini mungkin nanti lebih mengarah ke kejadian yang overnutrition. Kemudian yang terakhir penggunaan obat-obatan tertentu yang juga bisa mengarah ke kejadian double burden of malnutrition. Sehingga ini nanti yang akan kita bahas lebih lanjut, keterkaitan atau bagaimana kelima hal ini bisa menyebabkan masalah gizi ganda di suatu wilayah tertentu atau di populasi tertentu atau bahkan di level individu gitu ya. Oke. Nah, yang pertama saya sedikit membahas terkait dengan analytical framework of malnutrition atau undernutrition yang sudah dipublish oleh UNICEF sejak tahun 1990. Jadi seperti kita tahu kalau kita bicara masalah gizi gitu ya, bahwa masalah gizi itu adalah masalah yang penyebabnya sangat kompleks sekali gitu ya, dan framework ini menjelaskan gitu ya bagaimana sih atau apa sih kira-kira poin-poin yang menyebabkan terjadinya malnutrisi. Ya, jadi kita berangkat dari framework UNICEF ini nanti untuk mengembangkan penyebab-penyebab yang lain seperti itu. Contohnya, misalnya di sini ya, berdasarkan kerangka UNICEF ini, yang masalah undernutrition atau malnutrisi itu disebabkan atau ada beberapa kelompok penyebab. Yang pertama immediate cause atau penyebab langsung, ya, yang dimana apabila ini terjadi itu bisa langsung menyebabkan malnutrisi. Kemudian ada underlying cause gitu ya. Dan yang terakhir ada basic cause, penyebab dasarnya atau bisa dibilang akar permasalahan atau akar penyebabnya gitu ya. Nah, untuk immediate cause atau penyebab langsungnya itu ada intake yang tidak adekuat, kemudian ada disease di mana ini nanti specifically adalah infectious disease. Kenapa? Karena memang infectious disease ini lebih erat sekali kaitannya dengan penurunan asupan makanan gitu ya. Karena ketika terjadi infeksi kemudian
ada peningkatan, metabolisme tubuh yang mana membutuhkan energi yang lebih besar, akan tetapi, most of the case pada kasus, individu yang mengalami penyakit infeksi, itu juga disertai penurunan nafsu makan, ya. Akhirnya itu menjadi siklus gitu, baik infeksi duluan, kemudian infeksi menyebabkan intake-nya menjadi tidak adekuat karena tidak bisa memenuhi adanya peningkatan, kebutuhan energi itu tadi, akhirnya lama-lama infeksinya, durasinya menjadi semakin lama, severity-nya juga bisa menjadi semakin parah, dan seterusnya. Sama halnya apabila yang terjadi duluan adalah intake yang tidak adekuat gitu ya. Asupan yang tidak adekuat ini juga bisa meningkatkan resiko terjadinya infeksi karena seperti kita tahu untuk, imunitas tubuh atau daya tahan tubuh itu banyak sekali dipengaruhi oleh, zat gizi. Ya, tidak hanya zat gizi makro, energi, protein, tetapi juga zat gizi mikro, vitamin dan mineral itu pentingnya, fungsinya juga sangat penting sekali untuk, sistem imunitas. Sehingga apabila terjadi asupan yang tidak adekuat, maka resiko untuk mengalami penyakit infeksinya juga akan semakin, bertambah besar gitu ya. Jadi ini, oleh karena itu ditunjukkan oleh, garis atau panah yang, ke kanan juga ke kiri karena ini sifatnya bolak-balik gitu ya. Artinya reversible tuh, bisa mana duluan, tapi bisa saling menyebabkan satu sama lain dan keduanya ini secara langsung akan, menyebabkan penurunan status gizi terutama pada anak, gitu. Jadi ini adalah, immediate cause-nya. Nah, ini nanti bisa kita spesifikkan lagi, inadequate dietary intake itu bisa kita spesifikkan lagi menjadi asupan energi yang tidak adekuat, asupan protein yang tidak adekuat ya, kemudian, misalnya asupan vitamin C yang tidak adekuat dan seterusnya, jenis, vitamin dan mineral yang lainnya. Untuk penyakit infeksi juga bisa dispesifikkan lagi penyakit infeksinya itu apa, apakah diare, atau ISPA, atau, TBC, dan lain sebagainya, gitu. Kemudian, di bawahnya kita lihat apa sih yang menyebabkan asupannya itu tidak kuat, dan apa sih yang menyebabkan, peningkatan terjadinya infeksi gitu ya. Yang pertama ada berkaitan dengan ketahanan pangan atau di level food ini maksudnya adalah ketahanan pangan. Jadi ketahanan pangan baik di level, rumah tangga maupun di suatu wilayah yang tidak yang rawan pangan gitu ya, pasti akan menyebabkan, akses terhadap pangannya menjadi terbatas sehingga itu, menurunkan asupan, dari satu individu gitu. Kemudian care ini berkaitan dengan, eee pengasuhan gitu ya, jadi bagaimana pola pengasuhan dari orang tua. Pola pengasuhan ini banyak aspeknya, bisa dari, tingkat pendidikan terakhir ya, kemudian, pengetahuan gizi, pengetahuan terhadap kesehatan, dan lain sebagainya gitu ya. Karena apabila, seorang ibu atau pengasuh gitu ya, memiliki pengetahuan yang baik, kemudian, biasanya juga ditunjang dengan pendidikan yang, tinggi, biasanya juga akan memiliki pola asuh yang baik gitu, walaupun memang itu tidak bisa generalasikan ya, maksudnya nggak bisa dipukul rata gitu ya, karena memang, eee, mungkin ada beberapa yang walaupun, pendidikannya rendah tapi tingkat pengetahuannya tinggi, ada juga kan beberapa kelompok yang seperti itu. Tapi di framework ini dijelaskan apabila, eee, pengasuhannya itu buruk gitu ya, maka, dia tidak bisa memenuhi asupan, gizi untuk anaknya, kemudian tidak tahu bagaimana cara menjaga sanitasi dan hygiene ya, sehingga rentan untuk terkena penyakit infeksi. Jadi ini untuk pengasuhan itu bisa ke arah, penurunan asupan dan juga peningkatan terjadinya, penyakit infeksi. Yang terakhir ini health, ini lebih ke arah, pelayanan kesehatan gitu ya. Jadi apakah di sekitar situ terdapat pelayanan kesehatan, kemudian bagaimana kondisi kesehatan lingkungannya gitu ya. Misalnya, apakah apakah rumah tangga itu menggunakan jamban atau misalnya menggunakan air yang mengalir, bagaimana PHBS-nya di keluarga tersebut gitu ya, dan lain sebagainya. Faktor-faktor itu adalah faktor-faktor yang masuk dalam kategori healthy underlying cause gitu. Jadi seperti tadi saya katakan di awal gitu ya, jadi masing-masing faktor ini bisa di-breakdown lagi menjadi banyak faktor yang, mendukung terjadinya malnutrisi. Kemudian di bawahnya lagi itu ada basic cause, ini yang sudah, biasanya ke arah yang lebih besar gitu ya, jadi lebih makro, ada tingkat pendidikan ya, karena kan tadi seperti saya katakan tingkat pendidikan itu nanti, menyebabkan bagaimana atau menentukan pola asuh, orang tua terhadap anaknya. Kemudian, juga berkaitan dengan, faktor sosial ekonomi ya, kemudian,
tingkat kemiskinan, dan lain sebagainya. Itu masuk di sini. Kemudian yang di bawahnya lagi ada terkait dengan politik, ya. Terkait dengan politik ini juga berpengaruh gitu ya. Kenapa? Karena pasti kebijakan-kebijakan gitu ya, kebijakan yang berkaitan dengan gizi dan kesehatan itu juga berpengaruh pada aspek politik gitu kan. Artinya kayak misalnya nih ada satu pemimpin gitu ya yang menawarkan janji untuk pemberian bantuan minimum untuk atau misalnya sembako gitu tiap berapa bulan sekali kayak gitu. Itu kan bisa meningkatkan ketahanan pangan dari suatu keluarga gitu kan, sehingga bisa membantu peningkatan asupan gizi yang adekuat dan seterusnya gitu. Jadi itu contoh-contoh yang sederhana. Atau bahkan kemarin ada di kelas Anda juga presentasi terkait dengan masalah gizi yang dikaitkan dengan panjang jalan gitu. Ini kebetulan di luar Jawa, menarik sekali presentasinya gitu ya, bahwa ternyata perbedaan panjang jalan ini juga eee, bisa berimplikasi pada besarnya masalah gizi di suatu wilayah gitu kan. Karena besarnya jalan ini juga berpengaruh kan terhadap akses terhadap makanan gitu kan. Semakin panjang jalannya, kemudian misalnya jalannya rusak dan sebagainya, tentu kalau wilayah tersebut tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, harus disuplai dari luar. Kalau misalnya jalannya rusak kan pasti itu akan terganggu, dan akibatnya bisa mengarah ke terjadinya malnutrisi gitu. Jadi sampai di level yang seperti itu gitu ya, kalau kita membahas terkait dengan undernutrition gitu ya. Sampai yang di bawah itu ada natural resource atau sumber daya alam, itu juga bisa mempengaruhi. Tapi biasanya memang kalau sudah di level yang basic cause ini memang karena tadi saya bilang di level yang besar makro gitu ya. Jadi untuk intervensinya juga butuh range yang lebih luas gitu ya, harus di tingkat negara atau di tingkat wilayah tertentu gitu. Biasanya memang kita lebih banyak fokus ke underlying dan immediate cause ya ketika membahas undernutrition. Tapi teman-teman juga mesti paham gitu bahwa sebenarnya aspek yang menyebabkan undernutrition ini sebenarnya sangat kompleks sekali gitu. Oleh karena itu ada intervensi gizi itu ada nutrition sensitif sama nutrition spesifik gitu, karena tergantung penyebab mana sih yang mau diselesaikan, seperti itu. Oke, kemudian yang kedua ada analytical framework dari overnutrition. Sebenarnya untuk masalah kelebihan gizi, sederhananya itu kan terjadi karena uh, adanya keseimbangan energi positif gitu ya. Bisa dilihat di sini kan, apabila energi in itu lebih besar dibandingkan energi out-nya, sehingga tidak terjadi keseimbangan energi, akhirnya menyebabkan fat stores-nya atau simpanan lemaknya menjadi lebih banyak gitu ya. Dan untuk keseimbangan energi positif ini mostly disebabkan karena behavior gitu ya. Jadi perilakunya seperti apa. Tapi behavior ini juga didukung adanya faktor biologis dan juga lingkungannya gitu. Kayak misalnya contoh sederhananya misalnya perilaku konsumsi makanan di luar rumah gitu ya. Kalau misalnya memang di sekitar luar rumahnya itu lingkungannya tidak mendukung untuk sering jajan gitu ya, maka behavior untuk sering makan di luar rumah kan juga tidak akan terbentuk gitu kan. Ya, jadi itu contoh sederhana yang bagaimana akhirnya perilaku kita itu terbentuk, yang akhirnya perilaku itu justru mengarah ke terjadinya penumpukan lemak di dalam tubuh yang akhirnya menyebabkan kelebihan gizi gitu ya. Jadi memang sama halnya seperti membahas undernutrition, ketika kita membahas overnutrition juga faktor penyebabnya akan sangat banyak sekali. Nanti di slide selanjutnya akan saya jelaskan lagi lebih rinci ya terkait kelompok faktor resiko yang menyebabkan terjadinya overnutrition. Tapi ini untuk opening mesti paham dulu bahwa kalau overnutrition pasti akibat keseimbangan energi yang positif dalam jangka waktu yang lama. Nah, ya ini dilihat dari generic map gitu ya. Ini sangat menarik sekali kurva atau gambar ini gitu ya, karena kita bisa lihat gitu ada beberapa kelompok penyebab terjadinya overnutrition, dari mulai secara langsungnya ada food consumption, kemudian ada faktor biologinya. Faktor biologi ini bisa jadi faktor-faktor
yang berkaitan dengan kontrol hormon, regulasi hormon gitu ya. Kemudian nanti juga berkaitan dengan metabolic programming dan seterusnya gitu. Jadi itu yang masuk faktor biologi, kemudian food consumption ya konsumsi makanan, kemudian aktivitas individu, kemudian individual psychology. Kemudian individual psychology ini juga dipengaruhi dari societal influence atau pengaruh sosial ya apalagi di zaman sekarang sepertinya kok pengaruh sosial ini sangat tinggi sekali gitu ya, kayak misalnya, lebih sering nongkrong di tempat fast food atau di restoran, kekinian gitu ya, yang akhirnya bisa menyebabkan, over, consumption yang nanti mengarah ke kejadian, overnutrition gitu. Kemudian food consumption-nya juga dipengaruhi oleh food production, bagaimana produksi makanan di suatu wilayah gitu ya. Kalau produksi makanannya tidak banyak makanan-makanan yang berdensitas energi tinggi, ya maka konsumsi makanannya juga akan mengikuti gitu ya. Karena kan apa yang kita makan ya tergantung apa yang tersedia di sekitar kita atau apa yang diproduksi di sekitar kita gitu ya. Kemudian aktivitas fisik ya, ini individual activity, aktivitas fisik individu ini juga dipengaruhi dari activity environment-nya. Jadi bagaimana lingkungannya, apakah lingkungannya ini mendukung seseorang untuk melakukan aktivitas fisik gitu ya. Jadi kalau, teman-teman mau baca lebih dalam lagi, bisa di-search ini figurnya ya, nanti di akhir juga akan saya kasih reference gitu. Misalnya teman-teman, berkeinginan untuk mengambil tema terkait obesitas, tapi hanya misalnya mengambil dari societal influence dan individual psychology. Boleh, gitu. Itu topik-topik yang, menarik gitu ya, karena biasanya kalau obesitas hanya dilihat ya asupan energi, asupan lemak gitu ya, makronutrien dan sebagainya. Tapi, eee, tidak melihat faktor lain di luar itu yang mungkin mempengaruhi kenapa sih asupan energinya itu tinggi, gitu. Ya, jadi, teman-teman bisa ekspor karena kan sekarang sudah semester 5 ya. 2 semester lagi sudah harus masuk Medpen, harus bikin proposal skripsi. Jadi mulai sekarang coba dipikirkan dan dari gambar ini teman-teman nanti bisa dik deeper lagi gitu ya, bisa cari tahu lebih dalam karena ini kalau di Zoom itu ketahuan kira-kira yang food production ini apa saja, societal influence ini apa aja gitu ya. Jadi kayak lebih banyak sebenarnya variabel-variabel yang bisa dinilai untuk menentukan faktor resiko dari overnutrition gitu. Oke. Oke, selanjutnya masuk ke materi terkait dengan infectious disease ya. Kenapa sih infectious disease itu menjadi salah satu penyebab terjadinya masalah gizi ganda? Karena tadi kita berangkat dari analytical framework dari malnutrition tadi kan bahwa memang penyakit infeksi itu menjadi eh, penyebab langsung atau immediate cause dari terjadinya malnutrisi gitu ya. Di sini penelitian yang memang sudah cukup lama tapi menurut saya masih cukup relevan untuk menggambarkan pertumbuhan yang abnormal gitu ya pada anak-anak yang memang mengalami beberapa masalah infeksi gitu. Jadi ini adalah tabel berat badan menurut usia ya, bisa dilihat ini berat badan kemudian ini usia. Nah, garis yang atas ini adalah grafik pertumbuhan yang normal ya. Jadi grafik pertumbuhan yang normal akan selalu naik gitu ya seiring dengan bertambahnya usia. Tetapi di sini bisa dilihat temporal relationship gitu ya, hubungan antara infeksi dengan pertumbuhan, di mana beberapa jenis infeksi ini justru membuat kurva pertumbuhannya itu tidak stabil, naik turun dan cenderung menurun dan jauh dari pertumbuhan normalnya ya. Kok bisa dilihat di sini endingnya itu sangat jauh sekali gitu. Bedanya bisa sampai 15 ke 10 kilo jadi bisa lebih kurang lebih perbedaannya 5 kilogram, yang mana pada kelompok anak itu 5 kilogram itu sangat besar sekali gitu ya, sangat berarti sekali gitu. Jadi ini beberapa jenis infeksinya itu disebutkan di sini ya. Ada URI itu adalah upper respiratory illness atau ISPA, infeksi saluran pernafasan atas. Kemudian AAD ada diare, kemudian ada measles, kemudian ada bronkitis, bronkopneumonia, ya, stomatitis, oral thrush. Nah, stomatitis dan oral thrush ini kan juga ada kaitannya dengan kekurangan vitamin dan mineral ya. Kalau yang oral thrush ini biasanya vitamin B kompleks, specifically biasanya B2 gitu ya, yang itu juga merupakan
dampak dari penyakit infeksi. Karena biasanya kalau individu atau anak-anak yang mengalami penyakit infeksi itu juga mengalami defisiensi zat gizi mikro, sehingga muncul gejala klinis yang lainnya. Salah satu contohnya adalah oral thrush, gitu ya. Ini ya yang diare ini penurunannya sangat spesifik sekali pada anak-anak yang mengalami diare. Jadi memang penyakit infeksi ini cukup berbahaya, apalagi kalau misalnya penyakit infeksinya ini berulang, gitu ya. Kalau penyakit infeksi ini sering berulang, misalnya sering batuk pilek, kemudian sering diare, gitu ya, dan tidak melakukan imunisasi, gitu ya, itu akan sangat tinggi sekali resikonya untuk mengalami gangguan pertumbuhan. Dan itu sangat tidak diharapkan karena arahnya kemana? Arahnya pasti ke stunting, gitu ya. Yang pertama adalah biasanya ditandai dengan growth faltering atau gagal tumbuh, gitu ya. Di mana gagal tumbuh itu biasanya ditandai dengan berat badan yang tidak naik selama 2 bulan berturut-turut. Jadi kalau sudah 2 bulan berturut-turut, terutama pada balita, nggak naik berat badannya, itu harus segera dirujuk ke tenaga kesehatan untuk dievaluasi lebih lanjut supaya pertumbuhannya itu nggak terus-terusan mengalami stagnansi, ya, ataupun even worse mengalami penurunan, gitu. Jadi kita tidak berharap ya seorang individu atau anak utamanya mengalami stunting, gitu. Jadi memang apabila sering terjadi atau sering mengalami masalah penyakit infeksi, itu harus benar-benar diperhatikan, seperti itu. Terkadang juga ya, ini ya sebagai tambahan info, beberapa balita gitu ya juga mengalami silent infection gitu. Jadi infeksi itu tidak selalu menimbulkan gejala klinis ya, seperti contohnya demam atau diare dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ada juga beberapa jenis infeksi yang sifatnya itu silent atau tidak menunjukkan gejala klinis sehingga tidak tahu. Nah, biasanya ini erat kaitannya dengan masalah makan yang terjadi pada balita. Jadi misalnya setelah dievaluasi, kenapa kok berat badannya 2 bulan berturut-turut nggak naik, terus nafsu makannya menurun secara tiba-tiba gitu, yang awalnya nafsu makan, mau makan, kemudian tiba-tiba tidak mau makan gitu ya. Nah itu bisa juga penyebabnya adalah ada silent infection gitu. Silent infection lebih sering biasanya itu yang terjadi infeksi saluran kencing, saluran kemih ya, ISK. Itu sering sekali terjadi yang bisa juga meningkatkan resiko terjadinya masalah gizi ganda, specifically yang undernutrition. Itu sering terjadi. Nah, karena silent infection jadinya kan banyak yang nggak tahu kalau tidak diperiksakan ke tenaga kesehatan. Makanya tadi kalau misalnya sudah ada tanda growth faltering atau berat badan tidak naik selama 2 bulan berturut-turut, harus segera dirujuk ke tenaga kesehatan. Oke, ini ada penelitian yang lain gitu ya. Tren penyebab kematian di Korea Selatan. Ini penelitian longitudinal dari tahun 30-an sampai tahun 90-an gitu ya, yang menunjukkan adanya transisi epidemiologi. Transisi epidemiologi ini menunjukkan bahwa dulu tren masalah penyakit infeksi itu sangat tinggi sekali gitu ya. Ini bisa dilihat infectious disease ya yang segi empat yang dibalik dan persegi ya. Itu di tahun 30-an sampai tahun 60 70-an itu sangat tinggi sekali, tapi trennya itu selalu menurun. Sebaliknya gitu ya, untuk penyakit-penyakit yang berkaitan dengan penyakit kardiovaskular dan juga penyakit kanker, itu justru mengalami peningkatan. Nah, ini yang disebut dengan transisi epidemiologi. Jadi tadi walaupun saya katakan bahwa penyakit infeksi itu menjadi satu penyebab langsung untuk terjadinya masalah malnutrisi, tapi di sisi lain gitu ya, transisi epidemiologi ini juga berpengaruh pada terjadinya masalah gizi ganda gitu, karena infeksinya masih ada, kemudian di sisi lain justru penyakit-penyakit yang berkaitan dengan penyakit kardiovaskular, yang mana penyakit kardiovaskular ini juga erat kaitannya kan dengan overnutrition tadi, dengan kelebihan gizi gitu ya, itu justru prevalensinya itu semakin meningkat gitu. Nah ini transisi epidemiologi yang ditunjukkan pada penelitian di Korea Selatan. Apakah di Indonesia juga terjadi? Iya, itu di Indonesia juga terjadi karena kita bisa lihat tren bahwa penyakit-penyakit infeksi juga sering mengalami penurunan.
gizi kurangnya juga, prevalensinya mulai menurun, terutama yang gizi buruk itu juga, mengalami penurunan yang cukup besar. Tetapi di sisi lain kita masih, facing masalah stunting, kemudian masalah obesitas, itu juga meningkat cukup tajam. Untuk obesitas itu nggak cuma pada anak, tapi pada kelompok dewasa juga peningkatannya sekarang 3 dari 10 dewasa di atas usia 15-19 tahun itu sudah mengalami, obesitas gitu. Jadi, transisi epidemiologi ini memang banyak sekali ditunjukkan di, most of the countries gitu ya, terutama memang negara-negara berkembang dan negara-negara maju. Oke, jadi itu tadi yang masalah atau penyebab masalah gizi ganda dilihat dari, penyakit infeksi dan juga tren terjadinya, transisi epidemiologi. Kemudian kita membahas terkait dengan epigenetik. Jadi, efek dari, transisi gizi, ya, ini juga bisa disebabkan karena adanya genetic disposition of the population concern gitu. Jadi ada perubahan, genetik gitu ya, atau, ya perubahan susunan genetik yang terjadi pada suatu, populasi gitu. Biasanya ketika kita membahas epigenetik maka akan erat kaitannya atau akan, klik gitu ya dengan yang namanya thrifty, genotype hypothesis gitu. Jadi thrifty genotype hypothesis ini merupakan hipotesis yang menyatakan bahwa, seseorang itu ya bisa memiliki faktor genetik yang menyebabkan satu individu itu lebih mudah untuk menyimpan lemak gitu ya dalam periode tertentu. Kalau misalnya, eee, ini terjadi pada satu individu gitu ya, maka resiko untuk mengalami kelebihan gizinya juga akan menjadi semakin lebih mudah gitu ya, karena memang, dia secara genetik itu punya kecenderungan untuk lebih mudah menyimpan, lemak yang akhirnya menjadi kelebihan gizi dan mengarah ke kejadian masalah gizi ganda, gitu ya. Ini ada beberapa, penelitian gitu ya pada, keluarga, kemudian anak yang diadopsi, kembar gitu ya. Dan di sini menunjukkan bahwa adopted twins atau, anak kembar yang diadopsi, itu punya, heritable factor ya, yang secara langsung itu, responsible ke 45 sampai 75% inter-individual variation di, IMT-nya. Nanti akan kita lihat di slide yang selanjutnya ya, nanti ada, hasil penelitian terkait hal tersebut, gitu. Akan tetapi, eee, sebenarnya kalau di, Asian or African population memang penelitiannya masih belum banyak gitu ya, karena ini ya mungkin banyak berkaitan dengan nutrigenetik, nutrigenomik gitu ya, di mana, peran gen ini cukup penting untuk menentukan, resiko kelebihan gizi di masa yang akan datang. Nah, di tahun 2004 ini di salah satu, publikasi yang saya baca itu menyebutkan bahwa sebenarnya kalau kita bahas atau berbicara soal genetik gitu ya, ini sering sekali sih ditanyakan, genetik berpengaruh nggak? Misalnya kayak, pada anak yang stunting gitu ya, itu pasti ditanyakan, apakah memang karena, ibunya atau ayahnya juga pendek, jadi anaknya juga pendek gitu ya. Jadi, kalau kita ibaratkan genetik itu adalah peluru ya, jadi peluru. Artinya bahwa dia secara genetik ya memang punya resiko yang lebih untuk mengalami misalnya gizi lebih gitu ya. Tetapi apabila lingkungannya itu tidak mendukung untuk dia, menjadi obesitas, ya dia nggak akan jadi obesitas walaupun secara genetik dia punya, kecenderungan untuk mengalami obesitas gitu. Jadi kalau diibaratkan tadi pistol gitu ya, sudah ada pelurunya tapi tidak ditembakkan sama environment-nya, nggak ditembakkan. Jadinya, nggak terjadi masalah gizi, baik gizi kurang maupun gizi lebih. Sama kayak stunting tadi gitu ya. Memang kalau ibunya pendek dan ayahnya pendek, maka tinggi potensi genetiknya juga akan lebih pendek dibandingkan, anak yang orang tuanya itu lebih tinggi gitu ya, antara ibunya atau ayahnya atau dua-duanya tinggi, pasti tinggi potensi genetiknya juga akan lebih, tinggi gitu lebih rendah gitu kan. Nah, akan tetapi sebenarnya tinggi potensi genetik itu masih tetap bisa dimaksimalkan dengan environment yang bagus, dengan pemberian MPASI yang sesuai, dengan ASI eksklusif gitu ya, dengan menjaga kebersihan sehingga jarang untuk terkena penyakit infeksi, gitu ya, sehingga bisa terhindar dari masalah stunting.
Itu. Tetapi kalau misalnya ayah dan ibunya ini sudah pendek, dia secara genetik kan punya kecenderungan untuk menjadi pendek, tinggi potensi genetiknya lebih, rendah kan dibandingkan yang, orang tuanya tinggi gitu kan. Kemudian didukung dengan environment dia yang nggak ASI eksklusif, kemudian tidak diberikan, MPASI yang sesuai, cuma nasi sama kuah misalnya, atau cuma sayur-sayuran atau cuma buah-buahan gitu kan. Kemudian sering sakit, sering infeksi berulang gitu. Nah, ini environment-nya akhirnya menembakkan. Ya, akhirnya men-trigger si peluru ini, si genetik untuk menjadi stunting yang akhirnya outcome-nya menjadi stunting. Jadi ini menarik ya ketika kita membahas genetik memang, secara singkat memang seperti itu, gitu ya. Jadi, kuncinya walaupun yang obesitas juga sama, walaupun kita punya misalnya orang tua juga obesitas gitu kan, maka kan kita juga punya resiko untuk mengalami obesitas. Tapi apakah kita, environment-nya, lingkungannya itu mendukung untuk menjadi obesitas, itu balik lagi ke pilihan kita, ke pilihan individu masing-masing. Walaupun kalau misalnya pada anak-anak masih belum bisa ya mengontrol lingkungan, jadi itu adalah peran orang tua gitu. Jadi kalau misalnya kedua orang tuanya obesitas, harusnya paham bahwa anak ini juga secara genetik punya kecenderungan untuk menjadi obes juga gitu. Tapi apakah orang tua ini nanti bisa mengontrol lingkungannya supaya si anak ini tidak menjadi obesitas atau justru mendukung atau menciptakan lingkungan yang mendukung untuk menjadi obesitas gitu. Jadi misalnya menyediakan makanan manis, jarang mengajak beraktivitas fisik, hanya diberi gadget dan sebagainya. Gitu. Jadi memang perumpamaannya itu seperti itu. Ya, jadi beberapa orang memang secara genetik sudah mempunyai kecenderungan gitu. Tapi apakah itu nanti keluar atau tidak kecenderungannya itu tergantung dari faktor lingkungan gitu. Oleh karena itu biological and health environment itu tidak bisa dipisahkan gitu karena dua-duanya erat sekali kaitannya ya. Nah, kemudian peningkatan prevalensi obesitas yang cukup tajam dalam 10 tahun terakhir ya, dalam beberapa dekade terakhir ini juga ada kaitannya dengan perubahan genetik pada suatu populasi tentunya ya. Kenapa akhirnya di suatu populasi itu jadi lebih mudah untuk mengalami masalah obesitas gitu. Jadi berdasarkan literatur Swinburne di tahun 2011 ini menyebutkan bahwa memang epigenetic contributions to obesity will need to be addressed through minimization of the environmental triggers rather than manipulation of the genetic guns. Jadi intinya dia menyatakan bahwa terkadang susunan genetik ini memang sangat sulit untuk diubah atau bisa kita bilang tidak bisa diubah gitu ya. Tetapi environment ini menjadi hal yang bisa kita ubah, bisa dikondisikan kan gitu sehingga memang itu yang perlu dimodifikasi sehingga tidak terjadi masalah gizi baik under maupun overnutrition gitu. Oke, ini ada satu penelitian tadi yang berkaitan dengan bagaimana sih berat badan lahir gitu ya, berkaitan dengan recipient weight-nya. Jadi di sini satu penelitian yang menarik terkait dengan surrogate mother. Pernah dengar nggak surrogate mother? Jadi surrogate mother itu adalah misalnya misalnya saya ingin punya bayi gitu ya, tapi saya nggak mau hamil. Jadi saya titipkan embrio saya ke perempuan lain gitu. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan hasil bahwa ternyata berat lahir dari anak bayi gitu ya, berat lahir dari bayi itu lebih berkaitan dengan berat badan si surrogate mother-nya, bukan dengan bukan ibu kandungnya gitu. Jadi di sini hasil penelitian ini menunjukkan sebenarnya faktor kehamilan gitu ya. Jadi di mana bayi tersebut tumbuh gitu ya di rahim ibu yang mana itu memang akan lebih istilahnya gini, lebih erat kaitannya dengan ibu yang mengandung gitu. Jadi bukan genetik dari ibu kandungnya justru tapi ibu yang mengandung. Ya, jadi ini penelitian yang menarik tapi memang penelitiannya sudah cukup lama ya. Jadi ingin bisa diupdate kembali walaupun kalau di Indonesia kita nggak ini ya, sepertinya masih tabu untuk menggunakan surrogate mother.
Tapi ada kalau di Hollywood itu ada Kim Kardashian itu dia pakai surrogate mother. Jadi anak yang terakhir itu kan di surrogate mother ya. Jadi memang pemilihan surrogate mother itu juga sangat hati-hati sekali gitu karena kan kita menitipkan anak kita, calon bayi kita itu di lingkungan lain gitu. Jadi memang benar-benar harus diperhatikan bagaimana pola makannya, bagaimana status gizinya sebelum hamil baik atau tidak gitu. Jadi nggak asal kayak oh saya pengen numpang anak ke ibu A, ibu B gitu, nggak asal gitu. Jadi benar-benar ada screening yang sangat detail sekali gitu ya untuk memang menentukan di mana anaknya itu ditumbuhkan, ada janinnya itu dikembangkan gitu. Dan ini dari Brooks di tahun 95 memang menyebutkan itu bahwa memang birth weight baby baby born-nya itu memang lebih berkaitan erat dengan recipient weight-nya atau lebih berkaitan erat dengan berat badan resipiennya, bukan berat badan donor atau ibu kandungnya itu. Gitu. Jadi ini menarik sih walaupun mungkin belum applicable di Indonesia, tapi kayaknya menarik ya kalau kita bisa tahu juga bagaimana sih fenomena di luar gitu sehingga kalau misalnya di Indonesia itu tiba-tiba terjadi, jadi kita kayak udah tahu duluan gitu kan. Di Thailand juga umum sih surrogate mother. Nah, jadi itu hal yang lumrah dan salah satu cara untuk menjadi kaya dengan cepat sepertinya menjadi surrogate mother karena bayarannya sangat tinggi sekali. Itu intermezzo aja ya. Oke, kemudian ini birth weight yang berkaitan dengan berat badan ibu dan berat badan ayah atau bisa dibilang ponderal index at birth gitu ya. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ponderal index of baby akan meningkat seiring dengan berat ibunya gitu. Jadi lebih berkaitan dengan berat ibunya. Gitu yang artinya memang ini hasil penelitian ini sebenarnya lebih emphasize bahwa peran ibu yang mengandung atau ibu hamil itu sangat tinggi sekali terhadap outcome dari bayi tersebut, outcome dari janin gitu ya. Maksudnya apakah nanti lahir dengan berat badan yang rendah atau dengan berat badan yang normal atau yang makrosomia gitu. Itu sangat bergantung dari berat badan ibu. Makanya selama masa kehamilan, bahkan sebelum kehamilan itu kan memang dianjurkan untuk memiliki status gizi yang normal ya, jadi nggak terlalu kurus tapi juga nggak terlalu gemuk. Kemudian selama hamil itu juga ada range peningkatan berat badan yang dianjurkan sesuai dengan status gizi ibunya sebelum hamil. Jadi kalau status gizinya normal itu maksimal 16 kilo. Kalau status gizinya obes maka maksimal 12 kilo dan seterusnya. Kalau status gizinya kurang tentu peningkatan berat badannya juga diharapkan lebih tinggi. Kalau nggak salah sekitar 18-19 kilogram gitu. Karena hal tersebut akan berpengaruh pada outcome janinnya gitu. Kalau misalnya ibunya sebelum hamil udah underweight, kemudian selama hamil ini juga kekurangan gizi gitu kan, maka transfer zat gizi ke janin kan juga akan terganggu atau tidak maksimal gitu ya sehingga menyebabkan berat bayi lahirnya rendah gitu. Sebaliknya kalau misalnya ibunya obesitas itu juga bisa mengarah ke outcome kelahiran yang tidak diinginkan, biasanya makrosomia ya, atau biasanya dalam kehamilan juga kalau misalnya obesitas itu lebih rentan juga mengalami diabetes gestasional dan seterusnya gitu. Jadi balik lagi ke topik ini yang memang ini emphasize kalau berat ibu itu lebih berpengaruh dibandingkan berat ayahnya. Jadi kalau berat ayahnya ini apa ya tidak bisa dilihat trennya gitu karena naik turun gitu. Jadi ibunya yang lebih berpengaruh gitu. Oke, kemudian berkaitan dengan epigenetik, kita juga mengenal istilah yang namanya metabolic programming, gitu ya, bahwa teori metabolic programming ini menunjukkan intinya gini, bahwa lingkungan janin selama di dalam kandungan itu nanti akan mempengaruhi bagaimana dia bisa survive hingga lahir, kemudian mempengaruhi nanti masalah kesehatan yang akan datang. Terutama yang erat kaitannya dengan obesitas dan juga penyakit degeneratif. Itu ya. Contoh mudahnya itu seperti ini. Perumpamaan dari metabolic programming itu adalah misalnya pada saat fase kehamilan si janin ini sudah mendapatkan
zat gizi yang kurang dari apa yang dia butuhkan. Let's say misalnya dia butuh 100. Ya, ini perumpamaan yang mudahnya ya. Let's say dia butuh 100, tapi selama hamil ibunya cuma bisa kasih 80 gitu. Maka dia akan beradaptasi dengan 80 itu. Maka adaptasinya atau environmental adaptation-nya merasa bahwa oh oke, saya cukup dengan 80 ini. Kemudian setelah dilahirkan gitu ya, setelah dilahirkan kemudian dia diberikan 100 karena harusnya dia butuhnya 100 kan. Tapi karena dia sudah beradaptasi dengan 80, maka 100 itu dianggap lebih. Karena 100 itu dianggap lebih, akhirnya akan sangat rentan untuk mengalami kelebihan gizi. Gitu, karena dia sudah beradaptasi dengan kondisi yang kurang tadi. Gitu. Di sisi lain, adaptasi dengan kondisi yang kurang ini juga bisa menyebabkan gangguan pada beberapa pembentukan organ pada saat fase kehamilan. Itu karena misalnya, untuk pembentukan pankreas yang sempurna itu butuh 90, tapi dia cuma 80. Akhirnya kan dia beradaptasi dengan kondisi 80 supaya pankreasnya tetap bisa jalan, tapi kan tetap nggak maksimal itu development organnya gitu kan. Itu jadi itu adalah contoh sederhana bagaimana sih sebenarnya metabolic programming ini terjadi gitu ya. Jadi fetus at this stage of development can adapt to its environment atau disebut fetal programming and expect the same environment once born. Gitu. Jadi tadi kalau selama kehamilan dapatnya 80, dia akan beradaptasi supaya nanti ketika lahir ya udah kebutuhan saya 80 gitu. Tapi kita sebenarnya tahu bahwa kebutuhan dia itu kan harusnya 100 nih, kita kasih 100 jadinya malah kelebihan. Gitu. Itu gambaran sederhana untuk memahami bagaimana sih sebenarnya metabolic programming ini terjadi. Nah, kemudian dikatakan this programming is dangerous if an environmental mismatch occurs. Mismatch itu maksudnya tadi butuhnya 100 tapi dikasihnya nggak 100. Itu berarti ada mismatch antara kebutuhan dan pemenuhannya. Gitu. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, ini gambaran dari metabolic programming. Gitu ya, bahwa ketika demand-nya exceed supply-nya, jadi artinya bahwa kebutuhannya itu lebih besar dibandingkan supply-nya, gitu ya, maka akan terjadi fetal undernutrition. Fetal undernutrition ini bisa juga disebabkan karena diet ibu hamil yang tidak adekuat, atau tadi ya status gizinya sebelum hamil itu memang kurang energi kronis misalnya, kemudian menyebabkan blood flow atau aliran darah uteroplasentalnya itu berkurang, placental transfernya akhirnya juga berkurang, atau memang masalah pada genom janinnya gitu ya. Akhirnya kondisi fetal undernutrition ini menyebabkan impairment development, ini yang tadi saya bilang perkembangan organ yang tidak sempurna. Kemudian down regulation of growth, menurunkan kadar hormon insulin dan juga insulin like growth factor 1 yang mana ini sangat penting sekali untuk pertumbuhan ya. Kemudian early maturation ini menyebabkan gangguan pada regulasi hormon kortisol, kemudian penurunan muscle mass, di mana masalah-masalah ini nanti yang akhirnya akan mengarah ke terjadinya masalah-masalah penyakit degeneratif, hiperlipidemia, dislipidemia, hipertensi, tekanan darah tinggi, obesitas sentral, resistensi insulin yang nanti mengarah ke kejadian diabetes, penyakit kardiovaskular ya yang ini menambah beban akibat penyakit tidak menular gitu. Nah, ini adalah gambaran sederhana bagaimana sih metabolic programming itu terjadi. Gitu. Jadi ini memang teori yang apa ya dulu memang sejak saya kuliah udah hits ya. Jadi maksudnya ternyata peningkatan terjadinya obesitas itu karena mungkin bisa terjadi karena metabolic programming. Oleh karena itu memang fase 1000 hari pertama kehidupan ya terutama pada masa kehamilan itu ternyata memang menjadi sangat penting sekali. Seperti itu. Oke, istilah metabolic programming ini disebut juga FOAD atau Fetal Origins of Adult Disease gitu. Jadi di mana penyakit-penyakit pada saat dewasa itu memang merupakan fetal origin atau memang bawaan dari sejak janin gitu ya, bawaan orok bahasa bahasa agak kasarnya gitu ya. Sehingga memang untuk masalah gizi ganda itu salah satunya juga disebabkan karena adanya metabolic programming ini gitu.
Ini sudah dari tahun 1990 juga sudah mulai dikembangkan gitu. Padahal di tahun 90 itu mungkin istilahnya mungkin sudah terjadi transisi epidemiologi ya, kayak tadi, penyakit degeneratifnya udah mulai meningkat gitu ya, tapi mungkin tidak setinggi yang sekarang gitu. Kayak tadi ingat, kurva Koreanya, kurva di, penelitian di South Korea tadi kan memang sudah ada peningkatan gitu ya di tahun, 70-an gitu, tapi memang tidak setajam, beberapa tahun terakhir ini. Jadi obesitas dan penyakit degeneratif juga semakin meningkat, cukup tajam gitu ya. Kemudian di sini juga disebutkan kalau kondisi metabolic programming ini menyebabkan tadi seseorang akan lebih rentan untuk menyimpan lemak. Karena kan tadi kalau misalnya dia sudah beradaptasi dengan kebutuhan 80, dia diberi 100, maka 20-nya ini akan disimpan menjadi lemak. Nah, penyimpanan menjadi lemak ini yang nanti bisa mengarah ke terjadinya kelebihan gizi. Ya, kemudian poin yang ketiga ini lebih agak menakutkan lagi ya, bahwa ternyata resiko mismatch gitu ya, ini lebih tinggi pada kelompok Asia. Kenapa? Karena memang pada kelompok Asia ini bisa memiliki level body fat atau level massa lemak yang lebih tinggi dibandingkan kelompok Kaukasian dengan IMT yang sama gitu. Jadi dengan kadar IMT yang sama, ternyata kelompok populasi Asia itu punya fat mass yang 2 kali lipat lebih tinggi, yang mana ini juga lebih meningkatkan resiko terjadinya penyakit degeneratif, terutama cardiovascular disease gitu kan. Oleh karena itu memang IMT ini tidak menjadi indikator yang terlalu sensitif untuk menentukan masalah kelebihan gizi gitu, karena ternyata di dua populasi yang berbeda gitu ya, dengan IMT yang sama, satu populasi punya resiko yang lebih tinggi karena body fat-nya ternyata lebih tinggi gitu. Ini cukup menarik juga gitu ya, dan tantangan untuk populasi Asia bagaimana agar resiko mismatch yang mengarah ke terjadinya masalah gizi ganda ini bisa diturunkan. Ya, ini gambaran lagi grafik yang dalam bahasa Indonesia mungkin lebih mudah dipahami ya. Eh, Bagaimana apabila terjadinya mismatch atau metabolic programming ini dari ibu hamil yang gizi ibu hamil yang berlebih, ya ada obesitas, kemudian daya tinggi lemak, atau yang kurang, ya. Kemudian terjadi hipoksia, anemi, atau mungkin paparan glukokortikoid. Ini akan mempengaruhi pembentukan jaringan atau organ. Ya, ada gangguan pada penurunan pengambilan glukosa atau glucose intake. Kemudian defek sinyal insulin yang ini nanti bisa mengarah ke terjadinya resistensi insulin. Kemudian pankreasnya juga mengalami masalah berkaitan dengan penurunan massa selnya. Kemudian di ginjal juga bisa mengganggu renin-angiotensin signaling-nya gitu ya, yang mana itu cukup penting juga. Kemudian di hati bisa mengganggu gangguan metabolisme, terutama juga banyak zat gizi yang di metabolisme di hati. Di otak bisa mengalami perubahan hipotalamikus, kemudian perubahan struktural, yang mana semuanya itu nanti akan mengarah ke peningkatan resiko terjadinya penuaan dini, di mana biasanya penuaan dini ini dilihat dari fat mass-nya tadi, gitu ya. Kemudian obesitas, kemudian mengarah ke terjadinya masalah-masalah degeneratif pada saat dewasa dan mengurangi usia harapan hidup, gitu. Jadi memang berbicara masalah gizi ganda, kemudian ini metabolic programming, ini memang sangat kompleks sekali gitu ya, yang ternyata kaitannya itu benar-benar atau penyebabnya itu bisa terjadi sejak dalam janin. Seperti itu. Nah, kemudian ketika untuk mencegah terjadinya metabolic programming, tentu pengaturan diet pada saat kehamilan itu sangat penting sekali. Gitu ya. Ada beberapa hal yang di sini digarisbawahi, kira-kira zat gizi apa saja yang asupannya kurang gitu ya pada ibu hamil sehingga bisa menyebabkan terjadinya metabolic programming. Yang pertama itu pada defisiensi mikronutrien gitu ya. Hasil studinya ini menunjukkan bahwa defisiensi vitamin B12 pada populasi Asia selama kehamilan ini meningkatkan risiko terjadinya sindrom metabolik gitu ya. Kemudian biasanya untuk penurunan
kandungan atau level vitamin B12 ini juga berpengaruh pada peningkatan resiko resistensi insulin, ya, dan juga peningkatan resiko terjadinya obesitas. Gitu. Jadi oleh karena itu sekarang untuk suplementasi gitu ya, itu juga mulai dipertimbangkan gitu karena tapi sebenarnya kalau pada ibu hamil atau kelompok yang lainnya juga pertama diutamakan dulu dari bahan makanan gitu yang fresh bukan dari suplemen gitu. Baru apabila memang tidak bisa memenuhi maka suplemen bisa menjadi alternatif. Oke, kemudian karena teman-teman juga belajar gizi vegetarian ya, pasti juga bisa memahami kalau pada kelompok vegetarian, terutama ibu hamil yang vegetarian, itu resiko untuk defisiensi vitamin B12-nya juga lebih tinggi dibandingkan yang non-vegetarian. Jadi mungkin perlu ekstra perhatian ya. Jadi jangan lupa kalau besok-besok ketemu klien vegetarian kemudian hamil, ingatkan terus untuk mengecek status vitamin B12-nya. Karena ternyata dari hasil penelitian ini, defisiensi vitamin B12 itu bisa meningkat. Oke, saya lanjutkan lagi ya, agak keputus tadi. Oke, saya lanjutkan lagi, kemudian untuk materi yang selanjutnya ini merupakan hasil penelitian terkait dengan prevalensi insulin resisten sindrom atau sindrom resistensi insulin yang meningkatkan risiko diabetes mellitus tipe 2 yang dibedakan berdasarkan birth weight atau berat lahir dan juga IMT-nya. Ternyata ditemukan hasil penelitian ini menemukan bahwa bayi-bayi yang lahir dengan berat badan yang lebih rendah gitu ya, yang BBLR gitu ya, ini mendapatkan atau memiliki IMT yang lebih tinggi pada masa dewasa gitu ya. Begitu juga dengan resiko insulin resistant syndrome ini. Gitu. Ini hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ternyata metabolic programming itu is real. Gitu ya, bahwa ternyata bayi-bayi yang lahir dengan berat badan yang lebih rendah, gitu ya, ini bisa dilihat di sini birth weight tertilnya gitu ya, semakin tinggi pada yang birth weight-nya lebih rendah. Ini prevalence IRS-nya itu lebih tinggi. Ya, ini hanya memaparkan gitu ya bahwa masalah metabolic programming atau kekurangan gizi pada saat fase janin itu memang akan meningkatkan resiko terjadinya masalah-masalah kesehatan pada saat remaja. Salah satunya meningkatkan resiko terjadinya obesitas sebelum akhirnya bisa mengarah ke kejadian penyakit degeneratif. Oke, kemudian ini penelitian Barker pada tahun 2012 juga menunjukkan bahwa rasio kematian akibat penyakit jantung koroner pada usia dewasa itu memang lebih tinggi pada yang berat badan lahirnya itu lebih rendah. Ya, ini menggunakan satuannya pounds. Ya, bisa dilihat di sini. Kalau berat badan lahirnya itu lebih rendah, maka resiko untuk resiko kematian akibat PCK-nya juga lebih tinggi, baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Trennya hampir sama. Kemudian trennya agak meningkat pada yang berat badan lahirnya tinggi. Karena kan kalau berat badan lahirnya tinggi itu tadi makrosomia ya, biasanya makrosomia juga lahir dari ibu-ibu yang mengalami diabetes gestasional gitu, sehingga juga risiko juga untuk mengalami masalah kesehatan atau penyakit tidak menular di kemudian hari. Ini juga studi lain yang menunjukkan metabolic programming. Oke, ya, ini penelitian lain terkait metabolic programming. Ini disebutkan bahwa suplementasi yang diberikan pada ibu hamil dan juga preschool children ya atau anak sekolah usia kurang dari 6 tahun di wilayah India ternyata menunjukkan penurunan resistensi insulin ya dan arterial stiffness itu semacam ketahanan pembuluh darah gitu ya. Jadi ini bagus dua-duanya gitu ya karena kalau insulin resistennya ini menurun kemudian arterial stiffness-nya ini juga menurun maka resiko diabetes mellitus tipe 2 dan juga hipertensi yang mengarah ke penyakit jantung koroner atau cardiovascular disease juga akan mengalami penurunan gitu. Jadi ini adalah beberapa indeks yang bisa digunakan gitu ya untuk menilai resistensi insulin.
Itu tidak hanya menggunakan gula darah, tapi juga bisa menggunakan yang namanya HOMA score atau Homeostatis Model Assessment of Insulin Resistance. Ini memang indikator yang lebih sensitif gitu ya dibandingkan yang gula darah. Gitu. Ini apa sih arti dari penelitian ini? Sebenarnya sama, menunjukkan bahwa salah satunya untuk mencegah terjadinya metabolic programming itu adalah dengan pemberian suplementasi, gitu ya, baik pada pregnant woman maupun pada preschool children. Oke, kemudian kita masuk ke topik kelima kayaknya ini ya, terkait kontrol berat badan, metabolic mechanism in weight control, atau mekanisme metabolik pada kontrol berat badan gitu ya. Seperti tadi saya bahas di awal, pada dasarnya obesitas itu adalah masalah yang berkaitan dengan keseimbangan energi positif gitu kan, problem of energy balance gitu ya. Oleh karena itu memang harus kita perhatikan sebenarnya apa sih yang menyebabkan keseimbangan energinya itu positif. Akhir-akhir ini ditemukan bahwa high energy density foods gitu ya, jadi makanan-makanan yang berdensitas energi tinggi, tadi juga sempat saya mention, ini memang lebih sering dikonsumsi gitu ya, di mana konsumsi yang sering ini menyebabkan gradual accumulation of fat atau penumpukan lemak yang terjadi secara gradual yang akhirnya mengarah ke kejadian overweight kemudian obesitas. Ya, jadi ini perlu digarisbawahi gitu ya, konsumsi makanan yang berdensitas energi tinggi sebagai salah satu penyebab terjadinya masalah gizi ganda di masyarakat gitu. Apa sih yang dimaksud dengan densitas energi tinggi? Ini sedikit flashback materi gizi dietetik sehat dewasa gitu ya, bahwa densitas energi itu artinya kalau misalnya dua bahan makanan memiliki berat yang sama, salah satunya punya energi yang tinggi, maka itu yang kita katakan memiliki densitas energi tinggi. Ya, memang mostly makanan-makanan berdensitas energi tinggi itu adalah makanan-makanan yang tinggi lemak, tinggi gula gitu ya. Karena memang gula dan lemak itu dalam gram yang sangat sedikit menghasilkan energi yang sangat banyak sekali. Gitu. Nah, kemudian apabila sudah terjadi penumpukan lemak gitu ya, nah ini akan mengganggu eh, mekanisme hormon leptin dan grelin. Jadi teman-teman mungkin sudah paham ya atau belum, saya sedikit jelaskan lagi terkait dengan mekanisme leptin dan grelin. Jadi leptin dan grelin ini adalah hormon yang memang sangat membantu atau berpengaruh gitu ya dalam kontrol lapar dan kenyang. Gitu. Jadi kalau misalnya dalam kondisi lambung yang kosong atau dalam kondisi hipoglikemi, maka akan ada sinyal yang dikirimkan ke hipotalamus untuk menghasilkan grelin. Ya, bisa lihat di sini. Jadi kalau grelinnya itu lebih rendah, maka akan terjadi lapar. Gitu ya. Di mana grelin ini memang dihasilkan oleh sel-sel yang ada di sistem atau saluran pencernaan, specifically tadi di lambung gitu ya, yang mengirimkan sinyal untuk, oh ini loh tubuhnya lapar. Gitu ya. Kemudian apabila sudah kenyang, gitu ya, misalnya sudah kenyang, maka hormon leptinnya ini akan memberi sinyal bahwa oh ini loh sudah kenyang sehingga harus stop makan, gitu kan. Nah, kemudian akan terjadi ini satiety itu maksudnya kenyang gitu ya. Jadi kenyang kalau leptinnya ini lebih banyak. Nah, kemudian apabila terjadi penumpukan lemak pada jaringan adiposa, maka ini akan mengganggu kerja dari kedua hormon ini. Gitu ya, akan mengganggu regulasi kedua hormon ini. Yang lebih berpengaruh adalah hormon leptin, gitu ya. Karena hormon leptin ini akan diganggu sehingga sinyal kenyangnya ini menjadi berkurang, gitu. Karena memang kalau misalnya sinyal kenyangnya ini berkurang, otomatis tubuhnya tidak bisa mengenali rasa kenyang kan. Jadi semakin bertambahnya fat deposition atau penumpukan lemak di dalam tubuh, otomatis bisa mengganggu kontrol atau kinerja dari hormon leptin sehingga sinyal kenyangnya itu dalam tanda kutip tidak bekerja secara maksimal gitu ya. Akhirnya kalau nggak kenyang kan pasti terus-terusan makan gitu ya, terus-terusan makan otomatis menambah terus asupan energinya yang akhirnya nanti mengarah ke terjadinya keseimbangan energi yang positif gitu. Jadi itu kaitan weight control yang terkait dengan metabolic mechanism. Yang lebih spesifik membahas bagaimana sih kerja dari hormon leptin dan grelin ini gitu ya.
Semoga bisa dipahami sampai di sini. Oke, kemudian ini ada satu penelitian yang menurut saya juga cukup menarik, gitu ya, penelitian dari James di tahun 2000. Jadi di penelitian ini menunjukkan bahwa ketika suatu individu itu sudah mengalami obesitas, gitu ya, once obese, the difficulty is not just losing that weight but keeping it off, gitu. Karena bisa saya katakan kalau misalnya sel lemak, gitu ya, eh, itu sifatnya itu tidak mudah menyerah. Gitu. Jadi misalnya dia dihilangkan nih, gitu ya, dia akan berusaha gimana caranya dia balik lagi gitu. Jadi membuat seseorang itu menjadi obesitas. Makanya sering juga kan terjadi yang namanya yo-yo weight gitu, atau kayak misalnya habis turun berat badan nanti naik lagi, turun berat badan naik lagi, turun berat badan naik lagi gitu kan. Dan itu memang sudah sifatnya gitu, karena memang sifat dari sel lemak itu seperti itu. Dia akan cari cara gimana supaya balik lagi gitu ya, dengan mekanisme yang ada gitu ya. Jadi dengan mekanisme yang ada di dalam tubuh, dia akan berusaha untuk bagaimana caranya supaya balik lagi. Bisa dari kontrol grelin dan leptinnya tadi dan lain sebagainya gitu. Ini ada satu penelitian gitu ya. Jadi di penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 2 tahun gitu ya. 6 bulan pertama itu mereka diberikan weight loss diet yang sama gitu ya. Diberikan weight loss yang sama dan dua-duanya mengalami penurunan gitu ya, baik yang kelompok yang kontrol atau kelompok yang diberikan sibutramine ini tetap turun, tapi setelah 6 bulan ternyata yang kontrol ini balik lagi ya, meningkat lagi berat badannya walaupun memang tidak seberat ketika sebelum melakukan weight loss diet, tetapi yang diberikan sibutramine ya ini lebih stabil. Itu padahal dua-duanya itu tetap menjalankan diet yang sama, tetap menjalankan aktivitas fisik yang sama juga. Nah, kemudian apa sih sibutramine itu? Sibutramine ini merupakan salah satu obat yang memang digunakan untuk menekan appetite atau menekan nafsu makan. Gitu. Jadi pada kelompok yang mendapatkan obat untuk menurunkan nafsu makan atau mensuppress appetite-nya itu ternyata punya berat badan yang lebih stabil dibandingkan yang kontrol yang tidak diberikan obat-obatan. Jadi artinya bahwa ya itu tadi, kalau misalnya tanpa obat-obatan ternyata memang beberapa agak lebih sulit untuk mempertahankan berat badan itu, walaupun masih tetap possible sih untuk mempertahankan berat badan gitu ya, tetapi memang tetap benar-benar harus dijaga asupan energi yang masuknya. Gitu. Oke, ini yang menarik. Kalau mau baca lebih lanjut juga nanti di reference akhir sudah saya berikan daftar pustakanya ya, kalau ada yang mau baca lebih lanjut. Terakhir ini ada penggunaan obat-obatan, medication ya, di mana penggunaan obat-obatan ini merupakan beberapa obat-obatan yang meningkatkan resiko terjadinya overweight dan obesitas pada individu gitu. Jadi kadang kondisi obesitas itu tidak hanya disebabkan karena tadi keseimbangan energi yang positif ya, karena keseimbangan energi yang positif artinya gini, tidak hanya dari makanan, tapi bisa juga akibat dari penggunaan beberapa obat-obatan. Contohnya obat-obatan psikotropika, kemudian beta adrenergic receptor blockers gitu. Kemudian ada pengobatan diabetes, kemudian ada ARV ya yang untuk HIV/AIDS itu, kemudian tamoxifen atau penggunaan steroid hormones. Ini nggak hanya ke masalah overweight dan obesitas ya, tetapi bisa juga ke masalah yang under nutrition gitu, yang malnutrition. Jadi kayak misalnya yang justru yang psikotropika dan yang ARV ini mungkin resiko untuk penurunan berat badannya itu lebih besar gitu ya. Tapi untuk yang lain seperti diabetes atau steroid ini mungkin lebih banyak ke arah yang peningkatan berat badan gitu. Jadi nanti bisa ditelaah lebih lanjut ya kalau misalnya teman-teman mau tahu lebih lanjut. Oleh karena itu sebenarnya pesannya apa? Sebenarnya pesannya adalah karena mungkin kalau saya salah nanti bisa dikoreksi ya. Kira-kira obatan mana yang ke arah undernutrition dan mana yang ke arah overnutrition. Nanti bisa dikoreksi gitu. Akan tetapi poin pentingnya adalah ketika kalian menemukan kasus gitu ya, jangan lupa ditanyakan apakah ada penggunaan obat-obatan tertentu. Gitu, karena penggunaan obat-obatan tertentu itu juga penting untuk asesmen teman-teman.
gitu ya, baik untuk konseling maupun edukasi atau dalam intervensi gizi apapun gitu ya, itu penting untuk ditanyakan supaya kita juga bisa melakukan diagnosis yang lebih tepat sebenarnya apa sih yang menyebabkan, masalah under maupun overnutrition pada seseorang, ya sehingga nanti intervensi gizinya juga bisa menjadi lebih tepat gitu. Karena kalau memang penggunaan obat-obatan ini juga, membuat kita akhirnya harus bekerja sama dengan, tenaga kesehatan lain, contohnya dokter gitu ya, untuk, mungkin membicarakan dosisnya dan lain sebagainya supaya status gizinya juga bisa terjaga dalam, range yang normal gitu. Oke, seperti itu tadi sudah slide yang terakhir. Jadi once again saya tekankan gitu ya, your genetics lo tekan, but your lifestyle push the trigger gitu. Jadi, genetik itu pelurunya tinggal kita tembakkan atau tidak ya. Jadi dari menjaga environment kita. Jadi memang karena faktor environment itu bisa kita intervensi, memang kita banyak intervensi faktor lingkungannya supaya genetik yang memang sudah dibawa itu tidak muncul gitu ya sehingga masalah under dan overnutrition dan masalah gizi ganda itu bisa diatasi. Oke, ini referensinya gitu ya. Silahkan untuk yang ingin tahu lebih dalam. Kalau misalnya referensinya belum tertulis di sini bisa japri saya. Misalnya ada yang mau baca lebih lanjut ya eh, terkait beberapa materi yang saya jelaskan. Tapi harapan saya teman-teman nggak berhenti di materi ini, tetapi bisa mencari lebih dalam lagi terkait bacaan-bacaan yang memang masih relate sama materi hari ini. Oke, mungkin sekian dari saya. Semoga penjelasan saya bisa dipahami ya. Nanti kita lanjutkan di sesi diskusi. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf apabila masih ada salah-salah kata, kekurangan, dan lain sebagainya. Saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.